Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biqamadillah rahmatil Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa, ketemu lagi di malam yang ke-9 Ramadan 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian tafsir Yasin Syekh Hamamizadah. Kita akan baca di ayat ke-33 sampai ke-34 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun waj'alna fiha jannatin min nakhilin وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. ولما كان الكفار lan semangsane ana sepal kufaru wong kafir iku la yukiruna ora padha ngakoni sapa kufar bi wahdaniyatillahi ta'ala kelawan kemahaesaane Allah Ta'ala. Ketika orang-orang kafir tidak mengakui keesaan Tuhan, qala Allah berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitah, wa ayatun utai ayat lahum kedue kufar bal ardu bumi al-maita tukang garing kang mati ahyaina kang wis nguripake sapa kita ha ing ardul maitah wa akhrajna lan wis ngetokake sapa kita minha saking al-ardul maitah habban ing pira-pira biji-bijian famin huma iku setengah saking hab ya kuluna padha mangan sapa wong akeh. Ahyaina us ngurapake sapa kita ha ing ardul maitah bil matori. Allah menghidupkan bumi yang mati itu bil matori dengan turunnya hujan. Wa kharaja minha maka jadi keluar dari bumi itu apa al-hintatu wasyairu wasairul hububi, ada gandum, ada juawut, syair dan berbagai macam biji-bijian dan buah-buahan tentu saja. Wa min ba'dil hububi dan dari sebagian biji-bijian itu yakuluna mereka makan. Mereka makan juawut, mereka makan gandum ya. Wadil ayatu utawi ikilah ayat iku dalilun jadi bukti lil ibadi bagi hamba Allah, bagi para hamba bi annallaha ta'ala kelawan sak temene Allah iku yuhyil arda al maitata telah menghidupkan bumi yang mati bi ikhrajil hububati dengan mengeluarkan atau menumbuhkan biji-bijian fahuwa hali utai Allah fahuwa hali mengkau utai Allah iku qadirun maha kuasa ngala ikhrajil mauta ing atase membangkitkan orang-orang yang telah mati minal kuburi dari kuburnya yaumal kiamati ing dalem dina kiamat di hari kiamat. Bahwa hali utai Allah iku wahidun siji
la syarika ora ana sekutu iku maujud lahu kedue Allah fi mulki ing dalam kekuasaane Allah. Tanda kekuasaan Allah adalah Allah telah menghidupkan bumi yang mati, bumi yang kering kerontang bil matori dengan turunnya hujan. Dan hujan itu yang menjadi wasilah tumbuhnya berbagai macam tumbuhan, apakah berbentuk sayuran, biji-bijian yang mereka makan, ataupun buah-buahan yang mereka konsumsi. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. وَجَعَلْنَا lan wasdadake sapa kita Allah fiha ing dalem bumi jannatin ing pira-pira kebon min nakhilin saking kurma wa anabin lan anggur wa wajjarna dan kami pancarkan fiha di bumi yang tandus itu kering itu minal uyuni dari saking beberapa atau pira-pira mata air. Pancarkan mata air dari bumi yang kering itu. Liyakulu trapun atau supaya padha madang sapa maibad min samari saking buah. Ai min samarihi saking buah tetanduran alhasili kang diperoleh minal ma'i saka banyu dari air. Air menumbuhkan kecambah-kecambah yang menjadi bakar tumbuh-tumbuhan. Wa ma amilathu aydihim. Ini ada diskusi terkait ma di sini. Apakah masilah atau manafi? Itu diskusinya di belakang. Qur'an membaca hadil ayat ini sapa Al-Kisaiyu, Imam Al-Kisai wa Abu Bakrin dan Abu Bakar bi ghairi ha'in kelawan tanpa huruf ha wa ma'amilat tanpa dhamir hu wa ma'amilat aydihim wal akharun dan yang lain amilathu membacanya amilathu bil ha'i dengan ha sebagaimana Rasmul Usmani yang kita terima ya. Di ayat ini ada dhamir haknya wa ma amilathu aydihim. Ja'ala ma ndadekake sapa ma ing lafal ma bi makna alladzi kelawan makna alladzi makna sillah ayakuluna minalladzi amilathu aydihim. Mereka makan dari sesuatu yang telah dikerjakan tangan-tangan mereka. Artinya mereka aktif ya. Ada hujan, tanahnya basah, gembur, tangan mereka kreatif melakukan proses penanaman minazari wal gharsi, menanam, bertani, bercocok tanam, dan lain-lain aktivitas pertanian ya. Karena biri hingga mereka bisa panen anggur, buat tipsi mereka panen kacang-kacangan. Wa dhamiru utai dhamir iku aidun kembali ila ma, balik kepada ma. Mahnya wama amilat wamalan barang amilat kang lakoni hu ing ma apa aidihim tangan-tangane kaum allati kang tawilla ma iku bi makna alladzi kelawan makna alladzi wa man qara bi ghairi dhamirin ketika bacanya tanpa dhamir hu
Wa ma amilat aidihim ja'ala ma bimaknal nafi. Mereka menjadikan man itu ja'alan dadekake sapa man ma ing lafal ma bimakna nafi kelawan makna nafi. Negasi ya. Artinya apa? Mereka makan sudah barang jadi. Mereka tidak menanam. Jadi Obama amilat Wama ngamilat lan orang lakoni apa-apa. Apa aidihim tangan-tangane kaum. Jadi mereka tidak melakukan proses penanaman. Ai wajaduha makmulatan. Mendapati makanan itu siap makan ya. Walam ta'malha dan aidihim dan mereka tangan-tangan mereka tidak melakukan tindakan apapun proses penanaman dan lain-lain itu. Walasun alaum fiha, tidak ada proses masak pun tidak. Nompo mateng, siap santap. Itu bedanya dari aspek qiraah ya, aspek qiraah. Dhamir ada yang dipakai, ada yang tidak pakai dhamir. Itu berkonsekuensi pada penggambaran kita terkait orang-orang yang mendapatkan nikmat kesuburan tanah dan cukupnya curah hujan. Jika pakai dhamir hu, mereka aktif melakukan proses produksi, pertanian, produksi. Ketika tidak pakai dhamir hu, mereka pasif hanya menompo matengi aja. Itu bedanya. Beda lagi apabila seorang dengan sengaja merubah kalimat, merubah i'rab, itu juga bisa berbahaya dampaknya. Maka Quran harus berguru ya, harus musyafahah. Musyafahah itu adu bibir maksudnya. Kita harus menghadapkan, menyetorkan i'rab, ta'rid bacaan kita di hadapan guru. Itu Quran sorokan. Jangan sampai ada tabdilul harokat, tabdilul huruf, tabdilul kalimat, ya. Penggantian. Itu kalau dalam MTQ atau STQ itu khotok jali, pengurangannya banyak sekali. Ketika tabdil, tahrif apalagi ya, ziyadatul huruf, nambah huruf, dan seterusnya. Itu ada di norma-norma penghakiman musabaqah. Wa hadza utaiki qauliku makna qaulid dhahaki, makna pendapate Imam Ad-Dhahhak wa Qatadah lan Imam Qatadah. Kilah diriwayatkan arada al-anhar wal uyun, arada ngersake sapa al-anhar wal uyuna mutaati. Al-anhar ing pira-pira kali wal uyuna lan pira-pira mata air allati lam ta'malha aidin nas, yang tidak adat campur tangan manusia. Yang dimaksud mereka tidak campur tangan, tidak melakukan aktivitas cocok tanam, itu adalah maksudnya terkait dengan sumber energi air. Ada sungai, ada mata air, mereka memang tidak mengeburnya, tidak melakukan upaya-upaya penggalian sumber air, itu maksudnya. Dia taken for granted, dia menerima sudah jadi, barang jadi. Itu sudah jelas
Sungai Dajlah, Sungai Furat, Sungai Nil, Nahwiyah dan lain-lain. Afala yashkurun. Ana ta pada syukur sapa wong akeh. Nikmat Allah taala ing nikmati Allah taala. Fadi mongko utawi iki ayat iku tadulu nuduhake apa ayat ngala wahdaniyatillahi taala ing atase maha esanya Allah wa wujudil kiamati atafnya di ala ya ngala wahdaniyati wa wujudil kiamah. Ayat ini menunjukkan sifat esanya Allah dan wujudil kiamah, adanya niscayanya kiamat. Fa in batu zar'i, Allah menumbuhkan tanaman-tanaman wal khububat dan biji-bijian minal ardi dari tanah al maitati yang mati bil matari sebab air hujan fir rabi'i di musim semi wa ja'alaha yabisatan fil kharif dan Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan itu kering pada masa gugur musim panas. Iku dalilun jadi bukti ala anna wahidun bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. La mamani'a wala mu'arid. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menentang. Itu Allah esa. Tidak terjadi perebutan otoritas ya. Ketika ada dua otoritas yang berbeda, satu pengen nanam, satu pengen merobohkan, satu pengen nanam, satu pengen memateni, itu repot gitu kan. Lafasa data itu ketika di bumi langit itu ada dua Tuhan, lafasa data pasti rusak. Yang satu ingin pagi, satunya ingin malam saja. Itu ingin ya. Nah, itu dalil bahwa Allah itu esa. Allah itu maha satu. Tidak ada yang menentang apapun kehendak Allah. Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki. Yahkum mayurid menetapkan apa yang Allah kehendaki juga. Wa huwal wahidul qahhar. Allah itu satu dan maha perkasa. Ora ono sing iso meksa Allah ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Di dalam segala hal itu ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadulu nuduhake apa ayat? Ala annahul wahid, bahwa Allah itu satu, Allah itu Maha Esa. Apapun yang ada di hamparan bumi langit, ada tanda-tanda, ada bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qadirun, Allah Maha Kuasa. Faman qadara ala ihya'il ardil maitah, zat yang mampu berkuasa untuk menghidupkan bumi yang mati bi faslir rabi, di musim semi, fawal qadirun ala ihya'il mauta yaumil qiyamah, maka dia juga Maha Kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati di hari kiamat nanti, yaumun nusyur ya. Wala syubhata fihi, tidak ada kesamaran sama sekali di sini. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi, idza ra'aitumur rabi'a, jika kalian saksikan musim semi, fadhkurun nusyur, fadhkuru, maka ingatlah kalian an-nusyura, hari kebangkitan. Ini ayat kauniyah yang
diajarkan Nabi untuk kita baca. Jika kalian melihat musim penghujan, musim semi, fadhkuru, ingatlah kalian an-nusyura, hari kebangkitan. Wa huwa qad syabbaha ar-rabi'a bin nusyur. Allah telah menyerupakan antara musim semi dengan hari kebangkitan, yaumun nusyur. Wa dzukira, dan disebutkan fi syarhi hadzal hadits, yang dalam menjelaskan ikilah hadis, anna rabi'a, bahwa bulan atau musim semi iku yusbihum, menyerupai yauman nusyuri, hari kebangkitan, min asyarati awjhin, dari 10 aspek. Ada 10 kesamaan antara musim semi dan hari kebangkitan, yaumun nusyur. Panjangnya. Al-awalu, yang pertama, annal hububati wan nabatati takhruju min tahtil ardi fir rabi', bahwa biji-bijian, tumbuh-tumbuhan itu tukul dari tanah pada musim semi. Kama takhrujul mauta wad dafa'in min tahtil ardi yauman nusyur, sebagaimana mayat-mayat dan sesuatu yang tertimbun, makhluk hidup yang tertimbun di tanah itu bangkit di hari nusyur, hari kebangkitan. Kama qala ta'ala, wa akhrajatil ardu athqala, wa akhrajat, dan telah mengeluarkan apa al-ardu, bumi, athqala, ing ban bebane, ing gawane. Surat Az-Zalzalah ayat 2 itu. Itu yang pertama, bersamaan antara musim semi dan hari nusyur. Wa tsani, yang kang angka kalih, anna faslahu zaman ar-rahah wa surur fi haqqi ba'din nas wa amradin wa auja'in wa alamin fi haqqi ba'din. Pemisah faslahu antara musim ini, musim semi, musim gugur, itu ada masa zamanur rahah, masa yang nyaman, surur, membahagiakan, fi haqqi ba'din nas, bagi sebagian manusia. Di sisi lain amradun auja'un wa alamun, di sisi lain ada yang di antara musim pergantian musim ini ada yang merasakan sakit dan berbagai macam ketidaknyamanan, gitu kan. Fi haqqi ba'dihim, menurut sebagian yang lain. Wa kadzalika yaumun nusyur. Demikian pula dalam pada masa kebangkitan, yaumun nusyur itu, yaumul ba'ats, ya. Itu ada 2 kondisi yang paradoksal. Sururun fi haqqil ba'd, ghumum fil ba'd. Satu sisi itu dalam keadaan bahagia dan membahagiakan, kegembiraan. Sisi yang lain adalah ghumum, penuh dengan kepanikan, ketakutan, dan ketidaknyamanan bagi sebagian yang lain. Itu 2. Watsalits, dan yang ketiga, dari persamaan antara musim semi dan yaumul ba'ats atau yaumun nusyur. 3. Annaman akla fi fasli syita'i tu'matan yabisatan la jarma fi fasli rabi' yakunu wujudu maradan wa jadariyan wa kuruhan
bi harakati tima'i fi uruqi. Sebenarnya orang yang pada musim dingin mengkonsumsi makanan yang kering, lebih-lebih di musim semi dilanjutkan ya, maka itu kondisi seperti itu akan melahirkan penyakit-penyakit, luka dalam, termasuk di dalamnya ada luka luar ya, jadari itu cacar. Di harakati dima kan pergerakan aliran darah fi uruqi di urat mereka. Wakadzalika man akala fid dunya tu'aman haraman, demikian pula siapapun yang di dunia makan barang yang haram, mustahil mengini fayakunu mangko ana sapa wong akala fid dunya tu'aman, tadi itu aman haraman, fayakunu mangko ana sapa wong yauman nusyuri ing dalam dina kebangkitan, di hari kebangkitan, ana iku mu'adzaban disiksa wa dzalilan, dan dalam keadaan hina wa khaiban dan bingung atau rendah dalam kondisi yang tidak nyaman. Tuh. Persamaan yang keempat, Arabi, anna katsira minan nas, bahwa sebagian manusia zar'a fil ardi, mengetam di tanah, di bumi atau menanam, syarul budra fir rabi'i, menabur benih pada musim semi. Jadi menggarap lahan, kemudian dilanjutkan dengan menabur benih. Ya, gambarnya bang tani ini gue. Bisa dengan usaha yang sungguh-sungguh wal masyaqqati dan berat. Tani berat ya. Semua acul baru macul itu. Menyiapkan lahan baru, menyiapkan benih, menyiapkan waktu dan tenaga untuk menanamnya, menyianginya, dangir, dan seterusnya. Panen, mepe, wah rekoso banget. Fayakunu halikan bil. Terkadang dia berusaha sungguh-sungguh, persiapan yang luar biasa, benih mahal itu kan. Ternyata halikan bisa hancur bil barti karena musim dingin wal hari dan atau musim panas. Tertimpa angin puting beliung atau telan air ya, jadi pusung atau terserang hama dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Jadi usaha yang pertanian yang dia lakukan dengan maksimal itu belum tentu panennya sesuai dengan yang dia bayangkan. Yang diharap adalah panen yang baik dan berkualitas. Tapi ketika ada faktor di luar kemampuan kita, ya sabar, kan? Seperti itu. Ini gambarannya. Fayakunu sahibu mahruman wa ma'yusan. Kondisi seperti ini, gagal panen ini menyebabkan petani itu menjadi putus asa, bersedih, dan tentu rekoso karena tidak panen. Fakadzalika mengkono uga apa yaumun nusyuri dina kebangkitan, hari kebangkitan pun demikian. Takunu ana apa yaumun nusyur, takunu ana apa ta'atu ba'din nas, bisa jadi ketaatan seseorang itu habaan manthura,
tidak ada nilai sama sekali. Ketaatannya yang dia lakukan di bumi itu sebagai tertiup angin, Masya Allah. Tidak ada yang tersisa. Apa yang menyebabkan bihararatil maksiati? Karena panasnya pancingan maksiat, taat menjadi nol. Au biburdil kufri wariyai, atau diselimuti dinginnya kekufuran dan pamer atau riya. Tuh bitul amal, merusak amal yang dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Gambarannya seperti orang yang nanam, waya panen diserang hama atau diserang angin atau puso. Kita berharap amal kita terjaga, dijaga ikhlas dening Allah, dijaga kita sami saking riya. Amin. 5. Wal khamisu, yang kelima, anan nasa fir rabi'i bisyatin nahrin jarin ya'muduna indal basatin wal janani ma'ahibbaihim wa asdiqaihim. Pada musim semi, orang-orang duduk di tepi sungai, duduk-duduk di kebun, ya, seger mandang pemandangan luar biasa indah, ya. Kebun beserta orang-orang yang dia cintai, beserta teman-teman soulmate mereka. Wakadzalika, demikian pula yajlisuna yauman nusyur, mereka duduk ketika di hari kebangkitan. Yahsyurul khalisuna ma'as salihin, orang-orang yang ikhlas akan berkumpul dengan orang-orang yang saleh, sebagaimana mereka di dunia kongko-kongko di pinggir kali, di tengah kebun dan seterusnya. Itu yuhsyarul khalisun ma'as salihin, dikumpulkan yusarutin kumpulan sepal khalisuna wong kang ikhlas kabeh ma'as salihina beserta orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpulan. 5. Itu yang kelima. Yang keenam, wasati suingkang ngongkon 6 annari kasyimali wasyibah, sesungguhnya angin sekol lor, syibah angin syibah, tahabu fir rabi, itu berhembus pada musim semi, angin muson ya. Fatakunu, hal ini li ba'din nasi, untuk sebagian manusia, mufidatun, sangat berguna. Wa li ba'din, bagi orang yang lain, mudaratun, membawa bencana. Angin semilir, angkat-angkat sidik, nyaman bagi orang yang sehat. Tapi bagi yang sakit gigi, nauzubillah, ya, seperti itu. Bakadzalika, demikian pula yang menusur hari kebangkitan, idza habbat rihus sa'adah, jika angin kebahagiaan itu berhembus, wasyakawah, dan angin celaka itu berhembus, yakunu ba'dhum sa'idan wa ba'dhum syaqiyan, itu akan membawa kebahagiaan di sisi yang lain, di sisi lainnya kecelakaan atau kesengsaraan.
Nah, seperti itu. Fa'atainahun najdain. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada angin berembus, angin bahagia, dan ada angin celaka. Tentu yang dapat angin surga ini nyaman, yang dapat angin mudarrah tadi, angin neraka tadi, dan susah hidupnya di akhirat menjelang hisab, karena ini baru bangkit dari kubur. Oke, wasabi'ulan ingkang angka 7 annaba'du syajarati fi syita'i yakunu yabisan minal awraqi yanan wa fir rabi'i muzayyinan. Sesungguhnya sebagian pohon pada musim gugur itu kering dan gugur daunnya. Dan ketika masuk musim semi berhias kembali. Setelah pruning di musim kering, dia akan tunas lagi, tumbuh secara indah dipandang pada musim semi. Fakadzalika mengkono yaumun nusyuri, hari kebangkitan. Al-ibadu waz-zuhadu yalbasuna libasat ta'ah wal ibadah. Orang-orang ahli ibadah memakai pakaian ketaatan. Orang-orang yang ahli ibadah menggunakan mahkota kemuliaan, memakai pakaian yang elok dan indah, syaraf, mulia. Walladzina kanu kasyajaril yabis, kelompok orang yang digambarkan seperti pohon kering kerontang. Ta'atuhum yabisatun, ketaatan mereka kering tak bernilai. Ini syina'i riyahil ma'asy, karena tertimpa angin kemaksiatan. Wayakununa mongko dadi ana sapa ahlul ma'asyi iku mahrumina, terhalang min thimaril ibadati, dari buahnya ibadah. Wa arina, mereka telanjang min khil'atil imani, dari mahkota keimanan. Wayakununa mafduhina bainal khalaik, maka mereka semua terhina di antara makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Wa tsaminu lan angka 8 anna zar'a idza nabata fir rabi' yakunu sahibu masruran bi imbati fir rabi', bahwa tanaman yang ditanam seseorang pada musim semi itu menjadikan pemiliknya masruron, gembira ria. Kenapa? Menyaksikan benih stek yang dia tanam itu tumbuh tunas ber. Seperti penanam dungkelan ya, bahan bonsai itu menanti keluarnya tunas dari proses sungkup beberapa hari. Ketika muncul tunas baru, alhamdulillah, apa yang kita tanam itu berhasil keluar tunasnya. Ketika tidak keluar tunasnya, alamatul qaid, ngalamat dungkelan bahan itu mati, kering. Kalau kering ini jadinya seperti ini yang gagal, sisri yang gagal apa? Gagal tumbuh tunas baru. Itu pahung gunung yang hijau itu. Nah, seperti itu digambarkan. Bin bati, berarti tabiat ya, itu sebuah
insting gharizah. Siapa nanam, tumbuh itu bahagia. Fir rabi'i, di musim semi. Wa man lam yazra' yakunu nadiman bi'adami zar'i. Yang tidak nanam itu menyesal, getun, kenapa aku tidak ikut nanam. Mau nanam, wis ora usum gitu. Musimnya sudah musim hampir kering. Seperti itu. Fakadzalika yaumun nusyur. Demikian pula pada hari kebangkitan. Idza akramal 'abiduna bi ujuril ibadat wa ta'at. Idza ukrima nalikane den mulyaake sapa al-'abiduna, ahli ibadah ketika yaumun nusyur itu dimuliakan Allah bi ujuril ibadat wa ta'at. Ada reward yang luar biasa dari ketaatan ibadah yang mereka lakukan dulu di dunia. Fayantumu man lam yazra' budrat ta'ah wal ibadah. Maka menyesallah orang-orang yang tidak pernah menanam bulir-bulir ketaatan dan benih-benih ibadah. Itu, insyaallah. Itu ya. Tasi'u yang ke-9. Inna mazuri'at fi faslil kharif urfa'u fir rabi'. Dzalika syai'. Apa dzalika syai'? Sesuatu yang ditanam pada musim gugur itu diharapkan akan muncul di bulan atau di musim semi. Fakadzalika demikian pula yaumun nusyuri, hari kebangkitan. In amilta fid dunya khairan, jika Anda beramal baik di dunia, wajadta fil akhirah khairan, Anda dapati di akhirat panen kebaikan. Begitu. Wa in syarran, jika yang engkau tanam adalah benih-benih kejahatan, fasyarran, yang Anda dapatkan pun kejahatan, keburukan. Kenapa? Li'anad dunya mazra'atul akhirati. Karena dunia adalah mazra'atul akhirah, tempat mengetam yang akan dipanen di akhirat, tempat menanam kebaikan. Itu adalah dunia. Dunia mazru'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat, ladang untuk menanam. Wal ashiru yang ke-10 terakhir anna rabi'a yadharu fi wajhil ardi azharan mukhtalifatal alwani mukhtalifatal ashkali, bahwa musim semi itu menampakkan berbagai macam bunga yang beraneka warna, bermacam-macam bentuknya, berbagai macam warnanya. Ada yang merah, safrah, kuning, bayat, ada yang putih, wasawati, bahkan ada yang hitam, ada keladi hitam, ada black mustam, ada mustam ireng, ya mustam ya ireng gitu. Wah, macam-macam. Ketika musim semi itu nampak yang luar biasa. Ini bonggol sisri dari Kebumen gagal tumbuh. Nggak cocok tanahnya. Atau memang takdirnya sudah demikian, dia sebatas sebagai tempat peci untuk nyandal ke tasbih dan seterusnya. Wis ana gunane itu. Oke. Itu tadi ketika musim semi,
aneka warna. Bunga-bunga itu bermekaran, beraneka warna, Masya Allah. Wa fakadzalika mengkono-mengkono yaumun nusyuri dina hari kebangkitan. Ya baru nampak fihi di hari kebangkitan apa al-ikhlasu wa tawakkulu wa syauqu. Nampaklah ketika itu orang yang ikhlas itu siapa, yang tawakalnya besar siapa, yang rindu pada Allah siapa, wal khauf siapa, yang merasa mempunyai khauf, rasa khawatir dan takut pada Allah. Siapa yang rojaknya tinggi, khauf rojak ini sebuah paketnya. Agar kita tidak menjadi ekstrim dan liberal. Itu ada khauf dan rojak. Wal kufru wan nifaku, nampak pula tanaman-tanaman berwujud kekufuran dan kemunafikan. Fali hadhil wujuhi, maka karena ikilah sisi al-ashrat yang 10 yushbihu menyerupai apa faslur rabi'i musim semi, yauman nusyuri menyerupai ing dina kebangkitan. 10 hal inilah yang oleh para pensyarah hadis, syarah hadis, idza ra'aitumur rabi'a fadhkurun nusyur. Jika kalian menyaksikan musim semi, maka ingatlah hari kebangkitan. Wa waqad syabbar rabi'a bin nusyur. Allah telah menyerupakan musim semi itu dengan yaumul ba'tsi wa yaumun nusyuri. Mudah-mudahan bermanfaat. 10 hal yang menjadikan antara musim semi dan hari kebangkitan itu serupa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus menebar kebaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.